A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi sistem tenaga listrik dari mata kuliah Teknik Tenaga Listrik dengan dosen pengampu Bapak Andre Kurniawan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Saif Akhtar Ramadan dengan NIM 22338029. Saya bertindak sebagai moderator. Saya Dani Okta Mahendra dengan NIM 22338043. Dan saya Faras Syahputra dengan NIM 22338013. Saya Feby Yohanes dengan NIM 22338014. Saya M. Adi Chandra dengan NIM 22338100. Dan saya Suherya Kusmai Fitra dengan NIM 22338066. Baiklah, langsung saja kami akan membahas materi terkait sistem tenaga listrik. Yang pertama yaitu konsep dasar sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik merupakan gabungan dari komponen peralatan listrik seperti generator, transformator, saluran transmisi, saluran distribusi, dan beban yang dihubungkan membentuk suatu sistem. Secara umum, sistem tenaga listrik terdiri atas komponen tenaga listrik, yaitu pembangkit tenaga listrik, sistem transmisi, dan sistem distribusi. Ketiga bagian ini merupakan bagian utama pada suatu rangkaian sistem tenaga listrik yang bekerja untuk menyalurkan daya listrik dari pusat pembangkit ke pusat-pusat beban. Suatu sistem dapat terdiri dari beberapa subsistem yang saling terhubung satu sama lain atau bisa disebut interkoneksi. Energi listrik yang dihasilkan di pusat pembangkit listrik akan disalurkan melalui saluran transmisi, kemudian saluran distribusi akan sampai ke konsumen. Berikut penjelasan dari masing-masing bagian utama dari sistem tenaga listrik. Yang pertama yaitu pusat pembangkit listrik atau power plant. Pusat pembangkit listrik merupakan tempat energi listrik pertama kali dibangkitkan, di mana terdapat turbin sebagai penggerak awal dan generator yang membangkitkan listrik dengan mengubah tenaga turbin menjadi energi listrik. Biasanya di pusat pembangkit listrik juga terdapat gardu induk. Peralatan utama pada gardu induk antara lain transformer yang berfungsi untuk menaikkan tegangan generator menjadi tegangan transmisi atau tegangan tinggi, dan juga peralatan pengaman dan pengatur. Secara umum, jenis pusat pembangkit dibagi ke dalam dua bagian besar, yaitu pembangkit hidro dan pembangkit termal. Pembangkit hidro terdiri dari PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, dan pembangkit termal yaitu terdiri dari PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, PLTG, pusat listrik tenaga gas, PLTN, pusat listrik tenaga nuklir, dan PLTGU, pusat listrik tenaga gas uap. Kemudian lanjut ke transmisi tenaga listrik. Transmisi tenaga listrik merupakan proses penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkitan listrik hingga saluran distribusi listrik, sehingga nantinya dapat tersalurkan pada pengguna listrik. Macam-macam dari saluran transmisi, yang pertama yaitu saluran udara, saluran bawah tanah, dan saluran bawah laut. Pada saluran transmisi terdapat level tegangan, yaitu saluran udara tegangan tinggi atau SUTT, berkisar antara 70 kV sampai dengan 150 kV. Kemudian saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET berkisar antara 150 kV sampai dengan 750 kV. Dan saluran udara tegangan ultra tinggi atau SUTUT di atas 750 kV. Pada saluran transmisi untuk menyalurkan energi dengan daya tertentu, semakin tinggi level tegangan yang digunakan, maka arus yang mengalir akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Kemudian yang ketiga yaitu sistem distribusi. Sistem distribusi adalah subsistem tenaga listrik yang langsung berhubungan dengan pengguna listrik dan pada umumnya berfungsi dalam hal penyaluran tenaga listrik
ke beberapa tempat. Subsistem ini terdiri dari pusat pengatur atau gardu induk, gardu hubung, saluran tegangan menengah atau jaringan primer, yang berupa saluran udara atau kabel bawah tanah, saluran tegangan rendah atau jaringan sekunder, gardu distribusi tegangan yang terdiri dari panel-panel pengatur tegangan baik tegangan menengah ataupun tegangan rendah, dan juga trafo. Baiklah, berikut gambar dari rangkaian sistem tenaga listrik. Yang pertama yaitu ada sistem pembangkit, lalu ke sistem transmisi, kemudian ke sistem distribusi, lalu dialihkan ke konsumen. Baiklah, lanjut ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu ada tegangan listrik. Tegangan listrik merupakan tegangan yang bekerja pada elemen atau komponen dari suatu terminal ke terminal kutub lainnya yang dapat menggerakkan muatan listrik. Jika dilihat secara matematis, kerja yang dilakukan untuk menggerakkan suatu muatan sebesar satu kolom dapat didefinisikan sebagai perubahan energi yang dikeluarkan dalam joule terhadap perubahan muatan listrik dalam kolom dengan satuan volt. Kemungkinan yang bisa terjadi pada tegangan listrik merupakan tegangan jatuh atau tegangan naik. Tegangan jatuh terjadi apabila potensial dipandang dari terminal lebih rendah ke tinggi, dan tegangan naik terjadi apabila potensial dipandang dari terminal lebih tinggi ke terminal lebih rendah. Rangkaian listrik sederhana dapat dibuat bila sebuah lampu yang dihubungkan dengan sumber potensial listrik berupa baterai. Selain baterai, sumber tegangan juga dapat dihasilkan oleh aki atau sel surya. Pada titik yang berbeda, perbedaan potensial dapat terjadi apabila sumber potensial listrik terpasang pada suatu rangkaian listrik yang mengalami gaya gerak listrik. Arus listrik akan mengalir dari titik yang memiliki potensial tinggi atau disebut dengan kutub positif ke titik yang memiliki potensial rendah yaitu kutub negatif. Ada beberapa alat ukur yang digunakan pada tegangan listrik. Yang pertama yaitu alat ukur voltmeter. Voltmeter merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengubah beda potensial atau tegangan listrik dari dua titik potensial listrik. Pada peralatan elektronik, voltmeter digunakan sebagai pengawasan nilai tegangan kerja. Voltmeter tersusun atas beberapa bagian yaitu terminal positif dan negatif, batas ukur, setup pengatur fungsi, jarum penunjuk serta skala tinggi dan skala rendah. Yang kedua yaitu alatnya potensiometer. Potensiometer merupakan alat ukur elektronika yang digunakan untuk merancang dan mengatur sebuah pembagi tegangan yang nantinya dapat diatur tegangan outputnya. Pembagi tegangan ini dapat digunakan jika tegangannya relatif besar, memberikan bias terhadap komponen elektronika aktif, rangkaian penguat, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ada alatnya amperemeter. Alat ini merupakan alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur nilai arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Arus listrik sendiri merupakan aliran elektron yang mengalir melalui suatu konduktor atau kawat penghantar. Yang keempat yaitu ada alat ohmmeter. Ohmmeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur hantaran listrik di rangkaian tertutup atau daya untuk menahan mengalirnya arus listrik di sebuah konduktor. Yang terakhir itu ada alat multimeter. Alat multimeter merupakan suatu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur tiga jenis besaran listrik, yaitu arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Sekian dulu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan Adi yang telah menjelaskan materi terkait tegangan listrik. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu elemen-elemen sistem tenaga listrik yang akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Silahkan.
Baiklah, saya akan menjelaskan elemen yang pertama yaitu sistem pembangkit. Sistem pembangkit berfungsi untuk membangkitkan tenaga listrik dengan cara mengkonversi energi primer seperti batu bara, bahan bakar minyak, panas bumi, tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, dan lain-lainnya. Dalam sistem tenaga listrik dengan kapasitas yang cukup besar, sistem pembangkitnya merupakan sistem pembangkit dengan menggunakan generator sinkron. Baiklah, sistem pembangkit ini ditinjau dari jenis energi primernya dapat digolongkan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu pembangkit dengan energi primer tak terbarukan. Energi primer tak terbarukan merupakan bahan bakar fosil seperti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU), pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu pembangkit dengan energi primer terbarukan. Pembangkit listrik seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), dan juga pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), dan lain-lainnya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan Surya yang telah menjelaskan materi tentang elemen-elemen dari sistem tenaga listrik. Kita lanjutkan ke materi berikutnya yang masih di elemen tenaga listrik. Silahkan pada rekan saya berikutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan elemen yang kedua, yaitu gardu induk. Gardu induk merupakan subsistem dari sistem penyaluran tenaga listrik atau merupakan satu kesatuan dari sistem penyaluran. Baiklah, fungsi gardu induk yang pertama yaitu untuk mengatur aliran daya listrik dari saluran transmisi ke saluran transmisi lainnya yang kemudian didistribusikan ke konsumen. Kedua, sebagai tempat kontrol. Ketiga, sebagai pengaman operasi sistem. Keempat, sebagai tempat untuk menurunkan tegangan transmisi menjadi tegangan distribusi. Baiklah, selanjutnya jenis gardu induk. Yang pertama yaitu gardu induk penaik tegangan. Gardu induk yang berfungsi untuk menaikkan tegangan yaitu tegangan pembangkit dinaikkan menjadi tegangan sistem. Gardu induk ini berada di lokasi pembangkit tenaga listrik. Yang kedua, gardu induk penurun tegangan. Gardu induk yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari tegangan tinggi menjadi tegangan yang lebih rendah dan menengah atau tegangan distribusi. Gardu induk terletak di daerah pusat-pusat beban karena di gardu induk inilah pelanggan dilayani. Ketiga, gardu induk distribusi. Gardu induk distribusi berfungsi untuk menyalurkan listrik dari saluran transmisi ke konsumen. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan Faras yang telah menjelaskan tentang elemen-elemen dari sistem tenaga listrik, yaitu gardu induk. Berikutnya, saya persilakan kepada rekan saya untuk menjelaskan materi berikutnya, yaitu sistem penyaluran. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu sistem penyaluran. Sistem penyaluran dalam konteks teknik tenaga listrik merujuk pada infrastruktur yang digunakan untuk mentransmisikan listrik dari sumber energi seperti pembangkit listrik ke pengguna akhir seperti rumah tangga, industri, dan bisnis. Ini melibatkan serangkaian perangkat kabel dan peralatan yang bekerja sama untuk mengirimkan daya listrik dari titik awal ke titik akhir tanpa gangguan yang signifikan.
jenis-jenis penyaluran di sistem tenaga listrik. Yang pertama ada sistem penyaluran tenaga listrik tinggi. Sistem yang digunakan untuk mentransmisikan daya listrik dari pembangkit listrik seperti pembangkit tenaga air, termal, atau nuklir ke area distribusi yang lebih luas. Tegangan tinggi digunakan dalam sistem ini mengurangi kerugian energi dalam perjalanan yang jarak jauh. Biasanya terdiri dari jaringan transmisi yang besar dan menggunakan tegangan dalam kisaran 110 kV hingga 800 kV atau bahkan lebih tinggi. Sistem yang kedua yaitu sistem penyaluran tegangan menengah. Sistem ini berfungsi untuk mentransformasikan tegangan tinggi dari jaringan transmisi menjadi tegangan yang lebih rendah yang sesuai untuk digunakan oleh industri, komersial, dan beberapa area perkotaan. Dengan kisaran 1 kV hingga 33 kV biasanya digunakan dalam sistem penyaluran tegangan menengah. Sistem ini juga dapat mencakup jaringan distribusi di daerah pedesaan dan suburban. 4. E3. Sistem penyaluran tegangan rendah. Sistem ini bertanggung jawab untuk mentransformasikan tegangan menengah menjadi tegangan rendah yang aman untuk digunakan oleh rumah tangga, bisnis kecil, dan fasilitas komersial kecil. Tegangan dalam kisaran 110 volt hingga 240 umumnya digunakan dalam sistem penyaluran tegangan rendah. Ini adalah sistem yang paling dekat dengan pengguna akhir. 4. Sistem penyaluran hibrida. Sistem ini merupakan kombinasi dari sistem penyaluran tradisional dan komponen-komponen yang lebih modern seperti energi terbarukan, penyimpanan energi, dan teknologi smart grid. Sistem ini dapat mengintegrasikan energi dari berbagai sumber seperti pembangkit listrik konvensional dan energi terbarukan untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan penyaluran. 5. Sistem penyaluran terpusat. Dalam sistem ini, pembangkitan dan distribusi dilakukan secara terpusat dari suatu lokasi besar seperti pembangkit listrik tenaga air atau termal. Daya listrik disalurkan melalui jaringan transmisi dan distribusi ke berbagai daerah untuk memenuhi kebutuhan listrik. Yang keenam yaitu sistem penyaluran terdistribusi. Dalam sistem ini ada lebih banyak penekanan pada distribusi yang terdesentralisasi dan mungkin melibatkan sumber energi terbarukan yang terbesar di seluruh jaringan. Contoh dari sistem ini adalah microgrid yang dapat beroperasi secara independen atau terhubung ke jaringan utama saat diperlukan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan Febi yang telah menjelaskan tentang sistem penyaluran. Lanjut ke materi berikutnya tentang sistem beban yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya mengenai sistem beban. Beban listrik adalah suatu komponen atau bagian listrik dari suatu rangkaian yang mengkonsumsi tenaga listrik, seperti alat listrik dan lampu di dalam rumah. Istilah ini juga bisa merujuk pada daya yang dikonsumsi oleh sebuah sirkuit. Pada intinya, beban listrik merupakan segala sesuatu yang mengkonsumsi energi listrik. Dari definisi yang berapa banyak kilowatt jam energi listrik yang diperlukan untuk menjalankan peralatan apapun di rumah Anda, sehingga muncul nilai pada tagihan listrik Anda setiap bulannya.
Dengan kata lain, beban listrik adalah perangkat yang mengkonsumsi energi listrik dalam bentuk arus dan mengubahnya menjadi bentuk lain seperti panas, cahaya, kerja, dan lain sebagainya. Jenis beban listrik. Sifat beban tergantung pada faktor beban, faktor permintaan, faktor keragaman, faktor daya, dan faktor pemanfaatan sistem. Berbagai jenis beban dijelaskan di bawah ini. 1. Beban resistif. Beban resistif menghalangi aliran energi listrik di sirkuit dan mengubahnya menjadi energi panas, yang menyebabkan putusnya energi di sirkuit. Beban resistif mengambil daya sedemikian rupa sehingga arus dan gelombang tegangan terhadap dalam fase yang sama. Dengan demikian, faktor daya beban resistif tetap dalam satu kesatuan. Lampu dan pemanas adalah contoh dari beban resistif. Yang kedua, beban induktif. Beban induktif menggunakan beban magnet, medan magnet melakukan pekerjaan. Beban induktif memiliki kumparan yang menyimpan energi magnet ketika arus melewatinya. Gelombang arus beban induktif tertinggal dari gelombang tegangan, dan faktor daya beban induktif juga tertinggal. Contoh dari beban induktif ini adalah transformator, generator, dan motor. Yang ketiga, beban kapasitif. Dalam beban kapasitif, gelombang tegangan memimpin gelombang arus. Contoh beban kapasitif adalah kapasitor, rangkaian awal motor induksi, 3 fasa, dan lain sebagainya. Faktor daya dari jenis beban tersebut adalah yang terdepan. Yang keempat, beban kombinasi. Mayoritas beban listrik tidak murni resistif, induktif, atau kapasitif. Banyak beban praktis menggunakan berbagai kombinasi resistor, induktor, dan kapasitor untuk mencapai fungsi tertentu. Misalnya, motor sering menggunakan kapasitor untuk membantu selama start dan running. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan Dani yang telah menyampaikan terkait sistem beban. Baiklah, sekian presentasi kelompok kami materi sistem tenaga listrik, konsep dasar, tegangan listrik, elemen-elemen dari sistem tenaga listrik yang terdiri dari sistem pembangkit, gardu induk, sistem penyaluran, dan sistem beban. Apabila ada kesalahan ataupun kejanggalan selama kami presentasi, kami mohon maaf. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.